Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang saya hormati kepada Bapak Dosen Abdul Aziz Batubara MPD, dan yang saya hormati atau yang kami hormati teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika, yang terdiri dari saya sendiri, yang kedua Saudara Iskandar Madani Syaan, dan Saudari Yolanda Olivia Fadila Dwiyanti serta Saudari Ananda Yulia. Yang pertama kali membacakan yaitu adalah Saudara Iskandar Madani. Kepada Iskandar dipersilakan. Gak mau dipindah. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari bahasa Sanskerta, yang dimana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sistem. Apa itu sistem? Sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian etika. Apa itu etika? Etika adalah konsep penelitian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Membentuk etika itu adalah moral. Bagaimana etika secara etimologi? Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya watak, kesusilaan atau adat. Istilah etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Latin, mos yang jamak mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Moral atau moralitas digunakan untuk pembuatan yang sedang dinilai. Sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi 2. Pertama, etika umum, mempertanyakan prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Kedua, etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik di segi individu maupun makhluk sosial. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan. Nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Kedua, nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan masyarakat yang keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial. Makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terkait hukum-hukum Tuhan. Nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila terdapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois
dan menang sendiri merupakan perbuatan yang tidak baik. Demikian pula sikap yang mencegah belah persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Dalam kaitannya dengan kerakyatan, terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kelima, nilai keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut dilihat dalam konteks manusia selaku individu, ataupun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan kepada konteks sosial. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Yolanda. Apa itu Pancasila dan etika? Etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai Pancasila. Ada 6 pengertian dalam penggunaan secara umum, yaitu dimensi nilai Pancasila, sila yang pertama. Mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada nilai dan agama yang dianutnya. Sila yang kedua mengandung dimensi humanis, artinya menjadi manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila yang ketiga mengandung nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Sila yang keempat mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila yang kelima mengandung nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika ada 3, yaitu sumber historis, bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa hal penting yang sangat urgen bagi pembangunan Pancasila sebagai sistem etika meliputi seperti pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di antaranya, esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Sila ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus, tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab, guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk. Sila persatuan memiliki arti keserian hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah dan mufakat. Sila keadilan bukan pada kewajiban saja atau deontologi atau tujuannya saja atau teleologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Yuliana. Selanjutnya, bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. 2. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. 4. Pancasila sebagai etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Selanjutnya, bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan? Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya 1. Masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sandi kehidupan negara. 2. Masih terdapat kasus terorisme
yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi nasional. 3. Masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. 5. Adanya ketidakadilan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. 6. Banyak terjadi pemingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Yang pertama, sila ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. 2. Sila kemanusiaan. Memiliki prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk. 3. Sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam bernegara. 4. Sila kerakyatan. Sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah dan mufakat. 5. Sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja atau tujuan saja. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Tommy. Baiklah, selanjutnya yaitu butir Pancasila yang diajarkan dari kelima Pancasila sebagai hasil temuan. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, cara pengamalannya, yaitu manusia Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Lalu, pada sila kedua, yaitu sila ketuhanan, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara pengamalannya, yang pertama, saling mencintai sesama manusia. Poin yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Cara pengamalannya bagaimana? Ya, yang pertama yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta cinta terhadap tanah air dan bangsa. Selanjutnya yaitu pada sila keempat, yaitu sila persatuan, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara pengamalannya, yaitu tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diinginkan. Selanjutnya yaitu adalah di sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara pengamalannya, bersikap adil antara sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Baiklah, sekianlah dari presentasi kami. Yang adapun tujuan dari Pancasila sebagai etika yaitu adalah untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesimpulannya dari presentasi kami adalah Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang diajarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur keperilakuan atau perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.
Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membuat perilaku manusia Indonesia atau rakyat Indonesia dalam sebuah aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan negara seperti korupsi, mungkin hal lain-lainnya yang kriminal dapat diminimalisirkan atau diminimalkan. Nah, saran dari kami yaitu Indonesia sebagai masyarakat dan warga negara dan warganya yang menganut ideologi Pancasila sudah seharusnya kita ini harus Pancasila ini sebagai dasar dan pijakan serta nilai-nilai Pancasila ini dijadikan senantiasa harus diamalkan dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.